Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang controls for information security. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandraning Tias dengan MPM akhir 019. Di sini saya akan memperkenalkan dulu bab Control of Information Security. Nah, manajemen ini tuh membutuhkan jaminan bahwa sistem informasi akuntansi ini tuh menghasilkan informasi yang andal dan juga penyediaan layanan cloud ini juga bisa dapat dipercaya, dan organisasi ini tuh mematuhi peraturan seperti SOX, HIPAA, GDPR dan juga PCI DSS. Nah, untuk COVID-19 ini tuh adalah kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengolah dan juga mengendalikan IT secara efektif. Nah, sehingga mendukung keandalan sistem dan kebutuhan terhadap peraturan. Di sini tuh ada 5 prinsip utama keandalan. Yang pertama ada security atau keamanan, yang pastinya dia akan melindungi sistem. Dia ini melindungi sistem dan juga data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan. Dia itu melindungi informasi penting organisasi dari pihak yang tidak berwenang. Ya, selanjutnya ada privacy. Dia itu melindungi informasi pribadi dan juga memastikan bahwa penggunanya ini selalu taat dengan aturan. Dan yang keempat adalah processing integrity. Dia itu memastikan data itu sudah diproses dengan akurat, lengkap, dan juga sah. Dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan, yang artinya itu memastikan bahwa sistem dan informasi itu tersedia saat dibutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar keamanan informasi. Untuk yang pertama yaitu keamanan. Nah, keamanan itu adalah masalah dari manajemen, bukan hanya masalah terkait dengan teknologi. Nah, keamanan informasi ini tuh tidak hanya tergantung pada teknologi seperti firewall, antivirus, dan juga ekspresi. Nah, tetapi juga nih, dia itu memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif dari manajemen senior. Nah, manajemen ini tuh bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi ini tuh aman dan juga berjalan efektif dan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dan di langkah pertama yang ada di tabel ini, yang langkah pertama itu harus melihat rasio keamanan. Nah, profesional keamanan informasi itu mengidentifikasikan ancaman dan juga resiko. Tetapi manajemen yang memutuskan. Jadi itu dia tuh cuma mengidentifikasi ancaman dan risiko. Untuk memutuskannya itu yang memutuskan adalah si pihak manajemen. Dan untuk langkah keduanya itu membuat dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan. Jadi di sini tuh manajemen itu harus yang pertama membuat kebijakan keamanan. Yang kedua, menentukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Ketiga, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan atau pegawai. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa semua karyawan itu memahami dan mengikuti kebijakan keamanan. Selanjutnya untuk langkah ketiga itu mengimplementasikan teknologi keamanan. Nah, di sini tuh si manajemen ini harus menyetujui dan juga menyediakan sumber daya untuk yang pertama, membeli atau membangun sistem keamanan dan juga menggunakan teknologi ini tuh untuk melindungi sistem dan juga data. Di langkah terakhir yaitu di langkah 4 yaitu adalah memantau dan juga mengevaluasi keamanan. Jadi di sini manajemen itu harus memantau efektivitas sistem keamanan, menilai ulang resiko secara berkala dan juga memperbarui kebijakan dan sistem jika diperlukan. Jadi di sini tuh pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan informasi itu
Ada 5. Yang pertama adalah manajemen senior, yaitu untuk menetapkan kebijakan dan strategi keamanan. Yang kedua ada Departemen IT, dia itu memasang dan juga memelihara sistem keamanan. 3 ada karyawan yang harus mengikuti kebijakan keamanan begitu ya. Terus yang keempat ada profesional keamanan informasi, dan dia itu bertugas untuk memantau dan juga mengolah keamanan. Dan yang terakhir adalah audit internal, yaitu mengevaluasi efektivitas keamanan. Oke, kita akan melanjutkan materinya. Tadi kan saya sudah menjelaskan di nomor 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke nomor 2-nya, yaitu manusia. Atau ya manusia. Jadi manusia ini tuh faktor yang paling penting dalam keamanan informasi. Jadi di sini tuh karyawan bisa menjadi titik terlemah atau justru menjadi aset penting dalam menjaga keamanan. Nah, ini tuh tergantung pada budaya dan juga pelatihan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, poin-poin utamanya ini ada 4. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang budaya sadar keamanan gitu ya. Jadi di sini tuh manajemen itu harus menciptakan budaya yang peduli terhadap keamanan. Nah, ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara yang pertama itu mengkomunikasikan tentang kebijakan keamanan. Yang kedua memberikan contoh yang baik, dan yang terakhir adalah memastikan semua karyawan itu selalu mematuhi aturan. Nah, untuk poin kedua yaitu pelatihan keamanan. Jadi semua karyawan itu harus dilatih untuk tidak membuka Gmail yang mencurigakan, tidak juga membagikan password atau menggunakan software yang aman dan melindungi perangkat seperti laptop. Untuk yang ketiga, poin yang ketiga itu kita melindungi dari social engineering. Nah, di sini karyawan itu harus dilatih untuk mencegah serangan. Nah, serangannya itu bisa berupa phishing atau Gmail penipuan seperti itu. Nah, terus karyawan itu harus dilatih atau membuat password yang tidak mengungkapkan kepada orang lain. Jadi maksudnya itu karyawan itu tidak mengungkapkan password kepada orang lain. Terus yang terakhir ada pickbacking, atau orang tidak berwenang itu tidak boleh masuk dalam area inti gitu ya, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Terus untuk poin keempat atau poin yang terakhir itu adalah dukungan manajemen itu sangat penting. Ya, di sini tuh manajemen itu harus atau bertugas gitu ya. Yang pertama mendukung karyawan yang mengikuti aturan keamanan. Kedua memberikan sanksi kalau ada karyawan yang melanggar aturan, dan juga manajemen di sini tuh harus mendukung pelatihan karyawan untuk yang berkelanjutan gitu ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah manusia adalah faktor paling penting dalam keamanan informasi. Dengan budaya keamanan yang baik dan juga pelatihan dan dukungan dari manajemen, nah karyawan itu dapat bisa membantu melindungi sistem organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini tuh adalah time-based model of information security. Di sini tuh model keamanannya itu berbasis waktu. Nah, berbasis waktu itu maksudnya itu adalah konsep keamanan informasi itu menggunakan kombinasi kontrol pengecahan, deteksi, dan perbaikan. Nah, fungsinya itu agar mencegah terkena serangan atau mendeteksi serangan dengan cepat, dan juga bisa cepat langsung menghentikan serangan sebelum data ini rusak atau dicuri. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu seperti yang ada di PPT. Nah, untuk yang P sendiri adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus sistem. Yang D adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi serangan. Dan yang terakhir yang R, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merespon atau menghentikan si serangan tersebut. Jadi saya ada contoh sederhana nih. Misalnya, penyerang membutuhkan waktu 30 menit untuk membobol si sistem. Jadi pingnya adalah 30 ya.
Terus si sistem ini tuh mendeteksi dalam 10 menit. Jadi D-nya itu 10. Nah, untuk tim IT ini tuh langsung menghentikan serangan dalam waktu 15 menit. Jadi R-nya 15. Jadi langsung dimasukin aja. Terus, nah, jadi kalau kalau hasilnya itu dua apa? Jadi kan hasilnya kan 30. Dua, nah 30 kurang dari 25 gitu ya. Jadi itu tuh artinya keamanannya itu sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NPM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan bagian Protecting Information Resources dan bagian otorisasi serta autentikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian Protecting Information Resources terlebih dahulu. Nah, jadi keamanan informasi yang efektif bergantung pada pengendalian akses fisik untuk mencegah penyerangan manipulasi perangkat keras secara langsung, seperti memasang keylogger, lalu mencuri hard drive, atau menggunakan boot disk ilegal. Nah, pengamanan ini dimulai dari pembatasan akses gedung melalui satu pintu utama yang dijaga. Lalu juga bisa menggunakan alarm pada pintu darurat hingga menerapkan teknologi biometrik. Oh, dan terakhir, memasang CCTV pada ruangan server. Selain itu, perlindungan terhadap infrastruktur jaringan seperti lemari kabel yang terkunci dan enkripsi pada perangkat portable seperti laptop atau tablet menjadi sangat krusial untuk mencegah kebocoran data akibat kehilangan perangkat fisik itu atau penyadapan kabel. Tapi di sisi lain, organisasi harus mewaspadai ancaman internal melalui kontrol akses pengguna. Nah, mengingat karyawan menjadi sumber risiko karena faktor finansial atau pemerasan, nah setiap individu wajib memiliki kartu identitas yang unik untuk melacak seluruh aktivitas sistem. Kontrol ini dijalankan melalui dua pilar utama, yaitu autentikasi dan autorisasi. Nah, integrasi kedua sistem ini menciptakan strategi pertahanan berlapis atau defense in depth yang mampu mendeteksi anomali sekaligus memitigasi risiko dari pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya yaitu authentication controls. Nah, autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem melalui 3 jenis kredensial, yaitu yang pertama, apa yang diketahui, seperti kata sandi atau PIN, lalu yang kedua, barang apa yang dimiliki, seperti kartu ID atau smart card, lalu yang terakhir, karakteristik fisik. Nah, ini bisa berupa sidik jari. Meskipun masing-masing metode memiliki kelemahan, seperti risiko pencurian password atau terdapat kesalahan pada biometrik sidik jari, seperti false rejection. Nah, keamanan ini dapat ditingkatkan melalui strategi defense in depth. Nah, ini dilakukan menggunakan multi-factor authentication, yaitu menggabungkan jenis kredensial yang berbeda, seperti kartu dan sandi. Lalu bisa multimodal authentication, seperti menggabungkan sidik jari
dan scanning face atau pengenalan wajah. Selanjutnya yaitu authorization controls. Nah, autorisasi ini adalah proses pembatasan akses pengguna yang telah terverifikasi agar hanya dapat menjangkau bagian sistem tertentu sesuai tanggung jawabnya. Berdasarkan prinsip COVID 2019, kontrol ini bertujuan untuk menciptakan pemisahan tugas yang memadai. Misalnya menggunakan akses control matrix yang sudah saya tampilkan di dalam slide PPT ini, tabel itu, yaitu mencocokkan kredensial pengguna dengan hak akses spesifik, seperti membaca, menambah, atau menghapus. Lalu penggunaan sistem ERP dan BPM, Business Process Management. Nah, ini semakin memperkuat kendali melalui otomatisasi alur kerja dan persetujuan elektronik yang efisien. Nah, selain pada manusia, kontrol ini juga wajib diterapkan pada perangkat sebagai bagian dari strategi pertahanan atau defense yang berlapis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, seperti membatasi akses data sensitif hanya dari komputer kantor yang sudah terdaftar. Saya Niken Sasi Herlambang dengan NPM 3 digit terakhir 272. Di sini saya akan menjelaskan tentang malware merupakan ancaman besar bagi organisasi karena dapat merusak data dan memberikan akses tidak sah. COVID 2019 merekomendasikan edukasi kesadaran malware, penggunaan anti-malware di semua perangkat, serta pembaruan sistem secara terpusat. Saat ini, organisasi memberikan akses jarak jauh melalui internet dan jaringan nirkabel. Karena itu, COVID 2019 di SS05.02 menekankan pentingnya pengamanan seluruh akses jaringan. Pengamanan perimeter dilakukan dengan menggunakan border router, firewall, dan DMZ. Tujuannya adalah mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan organisasi. Paket filtering bekerja dengan memeriksa header paket sehingga cepat tetapi keamanannya terbatas. Sedangkan di paket inspection memeriksa isi paket sehingga lebih aman namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Securing wireless access adalah upaya untuk mengamankan akses jaringan nirkabel atau Wi-Fi agar hanya pengguna dan perangkat yang berwenang yang dapat terhubung, serta mencegah penyadapan dan serangan dari luar. Gambar yang pertama, gambar ini menunjukkan arsitektur keamanan jaringan organisasi yang menerapkan konsep defense in depth, yaitu pengamanan berlapis dari internet hingga jaringan internal. Bagian paling atas adalah internet. Semua akses dari luar masuk terlebih dahulu ke border router. Border router berfungsi sebagai penyaring awal untuk memblokir lalu lintas yang jelas berbahaya sebelum masuk ke sistem organisasi. Setelah melewati border router, lalu lintas data akan diperiksa oleh main firewall. Firewall ini mengatur lalu lintas data masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan. Di sebelah kanan terdapat DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu jaringan khusus yang memisahkan sistem internal dengan internet. Di dalam DMZ terdapat web server, mail server, remote access server, wireless access point. Server-server ini boleh diakses dari internet, tetapi tidak boleh langsung terhubung ke jaringan internal. Lalu lintas yang sudah melewati firewall akan diarahkan ke internal router. Router ini mendistribusikan data ke jaringan internal sesuai dengan tujuan aksesnya. Di dalam jaringan internal masih terdapat firewall tambahan yang memisahkan setiap departemen, seperti payroll, sales, dan finance. Tujuan firewall yaitu membatasi akses antar departemen, mencegah penyebaran serangan internal, mendukung pemisahan tugas, atau segregation of duties. Nah, setiap departemen memiliki LAN sendiri yang
yang berisi server departemen dan perangkat pengguna seperti komputer dan laptop. Contohnya, payroll departemen LAN, sales departemen LAN, finance departemen LAN. Karyawan hanya dapat mengakses data sesuai departemennya. Keseluruhan desain ini menunjukkan konsep defense in-depth, yaitu penggunaan beberapa lapisan keamanan mulai dari router, firewall, DMZ, hingga firewall internal. Lanjut ke gambar yang kedua. Gambar ini menjelaskan bagaimana sebuah file dikirim melalui jaringan dengan cara dipecah menjadi paket-paket data. Di sisi kiri terdapat original file, misalnya dokumen atau database. Lalu file ini tidak dikirim sekaligus, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Setiap potongan file dibungkus menjadi sebuah paket data. Di dalam satu paket terdapat beberapa lapisan header. Lapisan pertama adalah TPC header. TPC header berisi nomor urut dan nomor port, sehingga data bisa disusun kembali dengan urutan yang benar di tujuan. Di atas TCP header terdapat IP header. IP header berisi alamat IP pengirim dan penerima, yang digunakan untuk menentukan kemana paket harus dikirim. Lapisan terluar adalah Ethernet header. Header ini berisi alamat MAC, sumber, dan tujuan untuk mengatur pengiriman data di jaringan lokal. Setiap paket dikirim secara terpisah melalui jaringan. Paket-paket ini bisa menempuh jalur yang berbeda dan tidak selalu sampai secara berurutan. Di sisi kanan, perangkat penerima akan mengumpulkan semua paket, lalu menyusunnya kembali berdasarkan informasi dari TCP header hingga menjadi original file seperti semula. Saya Nolah Hadiatun Nabila dengan NPM 250130100013. Nah, kemudian pada slide berikutnya yaitu detecting attack atau mendeteksi serangan. Pada bagian ini itu membahas 4 jenis kontrol. Yang pertama yaitu log analysis, kemudian instruction detection system, honeypots, dan continuous monitoring. Nah, keempat ini itu dapat membantu memenuhi tujuan model keamanan berbasis waktu dengan mengurangi nilai D atau waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi masalah. Kita masuk yang pertama yaitu log analysis. Ini merupakan sebuah proses memeriksa log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Nah, log ini perlu dianalisis secara berkala untuk mendeteksi masalah dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu instruction detection system. Ini merupakan sistem yang membuat log dari semua lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda atau keberhasilan intrusi. Yang ketiga yaitu honeypot. Ini merupakan sebuah sistem umpan yang digunakan untuk memberikan peringatan dini bahwa ada orang dalam atau orang luar yang sedang mencoba mencari informasi rahasia. Yang keempat yaitu continuous monitoring. Pada praktik manajemen COVID 2019, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03 menekankan pentingnya pemantauan berlanjutan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi organisasi dan kinerja seluruh proses bisnis. Pada slide berikutnya yaitu responding attack atau menanggapi serangan. Nah, menurut pada slide berikutnya yaitu responding attack atau menanggapi serangan. Seperti yang dijelaskan dalam praktik manajemen COVID 2019 MEA 01.05, organisasi itu membutuhkan prosedur untuk melakukan tindakan korektif tepat waktu. Namun, banyak kontrol korektif bergantung pada penilaian manusia. Akibatnya, efektivitasnya itu sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang tepat. Nah, sekarang kita akan membahas dua kontrol yang sangat penting. Yang pertama yaitu Team Responding Incident Computer atau CIRT. Ini merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan besar. CIRT ini harus memimpin proses responding incident organisasi melalui 4 langkah. Yang pertama yaitu terdeteksinya adanya masalah. Nah, biasanya ini terjadi ketika IPS atau IDS mengirimkan sinyal peringatan, tetapi juga dapat merupakan hasil analisis log oleh administrator sistem. Yang kedua yaitu penanganan masalah.
Begitu instruksi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikannya dan membatasi kerusakan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Ini mungkin melibatkan pemberantasan malware dan pemulihan data dari cadangan serta penginstalan ulang program yang rusak. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Setelah proses pemulihan berjalan, si ART ini harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden tersebut terjadi. Yang kedua yaitu Kepala Petugas Keamanan Informasi atau CISO. Nah, COVID 2019 itu mengidentifikasi struktur organisasi sebagai faktor penting untuk mencapai kontrol dan keamanan yang efektif. Sangat penting bagi organisasi untuk menugaskan tanggung jawab keamanan informasi kepada seseorang di tingkat manajemen senior yang tepat, karena organisasi yang melakukan lebih mungkin memiliki tim respon insiden yang terlatih dengan baik daripada organisasi yang tidak melakukannya. Saya Riki Setiawati dengan NPM 250 130 137. Nah, selanjutnya yakni tahap keempat dari siklus hidup keamanan itu berfokus pada pemantauan kinerja dan perbaikan kekurangan, yang dimana itu selaras dengan komponen proses pemantauan dan pengendalian dari kerangka kerja COSO IRM. Nah, di sini tuh tahap ini itu memastikan bahwa kontrol keamanan itu tetap efektif seiring dengan evolusi sistem dengan menggunakan dua metode utama. Yang pertama yaitu pengujian penetrasi atau pen testing, dan yang kedua itu kontrol perubahan dan manajemen perubahan. Nah, apa sih pengujian penetrasi atau pen testing itu? Artinya itu suatu serangan simulasi yang diautorisasi oleh tim internal atau eksternal terhadap sistem informasi suatu organisasi yang sebagaimana itu didukung oleh Standar COBIT 2019, yakni MIA 01 dan MIA 02. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk membuktikan bahwa suatu sistem itu dapat ditembus yang kemungkinan besar itu akan terjadi, tetapi untuk mengidentifikasi area-area spesifik dan prioritas tinggi yang membutuhkan perlindungan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, kontrol perubahan dan manajemen perubahan. Artinya itu suatu proses formal yang digunakan untuk mengelola modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun proses. Nah, tujuannya itu karena seiring perubahan sistem, jadi itu sistem-sistem itu harus beradaptasi dengan kebutuhan bisnis baru. Nah, di sini itu proses ini itu akan memastikan bahwa modifikasi itu tidak menimbulkan kerentanan atau kelemahan keamanan baru. Nah, kemudian implikasi keamanan dari virtualisasi, komputasi awan, dan Internet of Things atau IoT. Nah, untuk implikasi keamanan dari virtualisasi. Virtualisasi ini tuh memungkinkan beberapa mesin virtual itu berjalan pada satu host fisik, yang dimana itu memisahkan sistem operasi dari perangkat keras. Sehingga dampak yang terjadi itu yang pertama ada resiko hypervisor, kemudian yang kedua ada peningkatan kompleksitas, dan yang ketiga itu ada isolasi yang tidak memadai. Nah, selanjutnya implikasi keamanan komputasi awan. Nah, komputasi awan ini tuh melibatkan pengalihan kendali data dan sumber daya ke pihak ketiga, sehingga di sini tuh akan meningkatkan ketergantungan pada kontrol keamanan eksternal. Nah, untuk dampaknya itu yang pertama ada kesalahan konfigurasi, dan yang kedua itu ada resiko pihak ketiga. Selanjutnya yang terakhir itu implikasi keamanan dari Internet of Things atau IoT. Nah, untuk perangkat IoT ini tuh umumnya itu saling terhubung, tapi memiliki keterbatasan sumber daya, dan seringkali itu kurang memiliki fitur keamanan yang kuat, sehingga menjadikannya itu menjadi target utama. Nah, dampaknya itu yang pertama
adanya komunikasi yang tidak aman, kemudian yang kedua itu kurangnya pembaruan.